down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Wildan Hakim, NIM 2411091750149. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan sebuah program project Java 2, yaitu membuat aplikasi biodata, booking hotel, cetak nama, login aplikasi, main menu, dan profil. Jadi kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dan apa saja yang saya buat di project Java 2. Jadi saya membuat program menggunakan GUI dan kelas projectnya di dalam projectnya ada kelas biodata, program biodata, booking hotel, cetak nama, login aplikasi, main menu, sama profil. Mari kita langsung mulai fitur-fitur apa saja yang ada di program saya buat. Kita langsung runningkan saja program login aplikasinya. Nah, jadi udah muncul ya di sini. Ini saat kita run, dia akan muncul seperti ini. Ada tabel login aplikasi, ada panelnya. Di sini untuk masuk ke dalam aplikasi atau program itu membutuhkan username, password. Jadi pengguna bisa masukkan username-nya dan password-nya dan klik login. Saya contohkan ya. Saya masukkan username saya Zaki Wildan. Password-nya saya masukkan 000. Oke, saya klik login. Lalu dia akan muncul di program main menu atau di tampilan menu. Di menu sini ada beberapa program yang terhubung dengan aplikasi lainnya, yaitu cetak nama, biodata, booking hotel, profil, bantuan, dan button keluar atau button logout untuk kembali ke awal seperti ini. Saya ulang, masukin lagi Zaki Wildan. Saya pencet login. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di dalam program-programnya. Kita coba dari program cetak nama. Kita klik program cetak nama, akan muncul program cetak nama. Di sini program cetak nama itu dia mempunyai fitur mencetak nama depan dan nama belakang. Jadi saat pengguna ingin mencetak nama, di sini akan muncul di dalam teks area ini. Saya contohkan ya, Zaki Wildan. Lalu saya pilih nama belakangnya Hakim. Lalu kita klik tombol tampilkan. Dia akan muncul di teks area ini. Selamat datang Zaki Wildan Hakim. Jika ingin mengubah lagi, teman-teman bisa buat masukkan lagi namanya. Saya ulang, Muhammad Zaki Wildan Hakim. Oke. Lalu saya klik tampilkan lagi, dia akan berubah lagi menjadi, ini ada scroll pen-nya, jadi bisa di scroll. Selamat datang Muhammad Zaki Wildan Hakim. Lalu di sini ada tombol button kembali. Itu jika kita klik tombol kembali, dia akan muncul ke menu program menu.
Lalu di sini ada program booking hotel. Di sini program booking hotel itu ada program untuk menghitung lama inap atau menghitung jika kita ingin memilih tipe kamar atau tipe kamar ruang inapnya. Contohnya seperti saya pilih tipe 2, lalu saya pilih lama inapnya 5 hari, lalu kita klik tombol hitung. Nah, di situ akan muncul di total tagihan. Jadi di sini program hitung lama inap itu fiturnya bisa untuk mencetak berapa lama dan biaya saat nginep di suatu hotel. Nah, dia akan otomatis menghitung lama inapnya yang saya inginkan. Seperti saya masukkan di sini 5 hari, dia akan memunculkan outputnya total tagihan 3.250.000. Nah, jika kita klik tombol kembali, dia akan kembali ke menu. Nah, di sini ada biodata. Nah, di sini ada program biodata. Nah, program biodata ini sudah dikoneksikan dengan MySQL atau XAMPP. Jadi teman-teman saat masukkan data, dia akan kesimpan ke database dan ada muncul di text area tabel sini di panel 3 ini. Jadi di sini ada 3 panel. Panel atas itu untuk nama programnya biodata, dan panel kedua itu untuk fitur-fitur yang pengguna ingin masukkan seperti output yang nanti akan dimasukkan. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada hapus, ada cetak, ada ubah, ada simpan data. Saya contohkan ya. Kali ini saya akan memasukkan data NIM 2410717501. Lalu saya masukkan nama saya, Jaki Wildan Hakim. Lalu saya pilih gendernya pria, dan saya pilih prodi sistem informasi. Lalu saya simpan, klik tombol simpan. Dia akan otomatis kesimpan database dan akan muncul di dalam tabel text area ini ya. Nah, dia saat diklik tombol simpan, dia akan muncul option text, suatu pesan data berhasil disimpan ke database. Oke, dia akan muncul ke dalam sini. Muhammad Jaki Wildan Hakim ya, ini kurang panjang di sini. Pria, prodi sistem informasi. Jika teman-teman ingin mencari data yang telah dimasukkan, bisa teman-teman mengetik di NIM, ketik NIM-nya 241071750149. Nah, saya enter aja, dia akan menemukan data yang saya masukkan atau kita tambahkan ke dalam input ke database atau yang ada di dalam tabel area itu. Nah, di sini muncul data ditemukan. Teman-teman juga bisa mengubahnya dengan cara masukkan kayak tadi, masukkan datanya kayak tadi, seperti tadi misalnya, masukkan data yang pengen diubah. Misalnya tadi data yang pengen saya ubah itu yang Muhammad Jaki Wildan, saya masukkan ini dia biodata baru dulu. Saya buat biodata baru 1, 2, 4. Nama Wildan. Lalu saya pilih gender wanita, saya pilih prodi
akuntansi dan saya masukkan ke datanya ke database atau sini. Nah, dia akan muncul ke sini. Jaki Wildan, gender wanita, prodi akuntansi. Jika teman-teman ingin mengubahnya, teman-teman bisa tulis saja di sini data yang pengen diubahnya 1 2 3 4, lalu enter. Dia akan muncul kan data ditemukan dan lalu bisa mengubahnya gendernya menjadi pria, prodinya menjadi akuntansi, menjadi manajemen, lalu klik button ubah. Otomatis data akan diubah di database dan di tabel text area ini. Di sini ada fitur cetak dan ada fitur hapus juga. Teman-teman jika ingin menghapus yang telah diinput ke dalam database itu, teman-teman bisa menghapusnya dengan cara klik tombol hapus. Jadi teman-teman tinggal pilih NIM-nya, sesuaikan dengan yang tadi yang dimasukkan, dan gendernya ya, dan namanya sesuaikan dengan yang pengen dihapus. Gendernya ini yang saya pengen hapus pria, NIM-nya 1 2 3 4, namanya Jaki Wildan, prodinya manajemen. Nah, jika teman-teman ingin menghapus, teman-teman bisa klik tombol hapus. Lalu ada di option pemberitahuan ini, kita klik yes, lalu data akan berhasil dihapus. Nah, di sini juga ada cara teman-teman saat mengisi biodata ini atau menginput data itu tidak boleh kosong, karena kalau kosong itu akan memunculkan di option seperti ini contohnya ya. Ini saya isi 1 2 3 4, lalu nama saya kosongkan, gender saya pilih pria, prodi saya pilih sistem. Nah, jika saya kosongkan nama, dia tidak akan kesimpan karena nama belum diisi. Nah, nama wajib diisi, dan sama juga seperti fitur-fitur kayak NIM itu harus diisi, nama, gender itu harus dipilih salah satu, dan prodinya juga harus dipilih. Baru data akan masuk ke input ke database dan ke text area ini. Nah, itu aja fitur yang ada di program ini. Jika teman-teman klik tombol kembali, dia akan kembali ke menu. Nah, di sini juga ada program profil, itu project profil yang saya buat. Nah, di sini cuma hanya ada program data doang ya. Di sini tuh ada program data doang, hanya ada logo Unpam, logo sistem informasi, ada data saya, ada KTM saya, dan ada button kembali. Jika teman-teman klik tombol button kembali, dia akan kembali ke main menu. Nah, di sini juga ada program bantuan. Nah, di sini program bantuan ini belum dikoneksikan, jadi saat diklik dia akan belum masuk ke dalam programnya karena belum dikoneksikan. Nah, teman-teman juga bisa menambahkannya di di sini. Jika teman-teman ingin mengoneksikan program biodata ke XMPP, teman-teman harus membuat database-nya dulu di PHP MyAdmin, ada di browser, kita buka aja. Nah, di sini teman-teman harus membuat database-nya dulu. Nah, di sini saya sudah buat database-nya, itu DB Kampus. Di sini ada biodata.
Di sini di ada kita browser dulu ya. Ada di Nah, di sini saya udah membuat database-nya di DB Campus. Nama tabelnya biodata. Nah, di tabel biodata itu jadi teman-teman masuk ke dalam database-nya nih. Jadi teman-teman yang tadi masukkan output data yang teman-teman masukkan ke dalam program biodata, dia akan masuk ke dalam database ini. Nih, seperti tadi ya, ada NIM 241091750149, nama Muhammad Zaki Wilan Hakim, gender pria, prodi sistem informasi. Nah, di sini baru ada data yang masuk satu. Nah, di sini strukturnya itu ada NIM, nama, gender, prodi, itu menggunakan varchar 5, varchar 15, varchar 100, varchar 10, dan varchar 100. Nah, di sini tuh NIM itu menggunakan primary key karena di situ menggunakan bilangan ya. Nah, di situ. Nah, teman-teman bisa membuatnya dengan klik tombol klik kiri kanan lalu pilih option new. Nah, di sini teman-teman bisa membuat database-nya sesuai seperti ini. Contoh membuat database-nya contoh. Lalu kita klik enter, dia akan masuk sini nih. Teman-teman sudah membuat datanya di sini contoh. Nah, teman-teman udah membuat database-nya, teman-teman tinggal masukkan tabel database yang ingin teman-teman buat. Nah, kayak di sini misalnya contohnya saya ingin membuat di sini itu program booking hotel ya. Nah, di sini tuh ada berapa kolom, ada total tagihan ya. Berarti sini kita buat tabel booking hotel, Nah, di sini kita pilih kolomnya itu ada 3 karena di sini ada kolom tipe kamar, lama inap, dan total tagihannya. Nah, kita pilih saja 3 lalu kita create. Nah, database-nya sudah ada, jadi kita tinggal buat namanya. Ada di sini tipe kamar, lalu ada total tagihan, dan ada lama inap. Nah, di sini saya menggunakannya varchar ya, varchar. Di sini juga varchar semuanya. Nah, di sini total tagihan kita menggunakan primary key ya, karena itu menggunakan angka. Oke. Lalu kita buat. Nah, data udah dibuat. Nah, kita klik saja di database contoh sini udah muncul apa belum. Nih, dia udah ada di sini ya, booking hotel. Ini strukturnya di sini kita lihat. Nah, strukturnya itu
tipe kamar, lama inap, total tagihan ya. Nah, di sini strukturnya. Dan di sini kan belum ada menginput datanya. Nah, teman-teman udah buat ini, tinggal teman-teman konekin ke dalam programnya. Nah, cara koneknya teman-teman buka ke server database, lalu teman-teman pilih new connect. Nah, teman-teman di sini harus mengekstrak dulu, membutuhkan file jar atau teman-teman harus ini pilihnya di sini MySQL connector jar driver ya, pilihnya yang itu. Lalu teman-teman masukkan konektor jar. Nah, di sini saya udah ada ya. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan. Lalu next. Lalu di sini akan muncul sini drivernya, nama driver, nama database-nya. Ini localhost-nya nih buat di pencarian di browsernya. Portnya itu 3306. Nah, nama database-nya ini. Jika mengeceknya itu teman-teman bisa tesnya dengan test connection. Nah, jika sudah teman-teman bisa finish. Karena saya sudah jadi saya tidak perlu. Nah, jika sudah teman-teman akan muncul itu di sini. Dia akan muncul di sini nih, jar JDBC MySQL localhost nih, dia akan muncul di situ. Nah, teman-teman habis itu buka lagi ke project, teman-teman buka ke program projectnya, kelasnya. Di situ ada library, teman-teman ekstrak yang namanya teman-teman pilih add jar folder. Nah, teman-teman tinggal masukkan yang udah diekstrak itu. Saya kan sudah nyimpannya ada di sini di filenya nih, ada di MySQL net ini, MySQL connector jar. Teman-teman pilih lalu open, dia akan masuk dan muncul ada di sini. Nah, ini contohnya. Nah, MySQL connector jar. Nah, itu dia untuk mengoneksikan database dengan program yang ada di Java 2 ini. Nah, sampai situ saja. Teman-teman membutuhkan kode programnya untuk memanggil database-nya itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di program ini untuk mengoneksikannya membutuhkan teman-teman membutuhkan import dan membutuhkan kode. Nih, teman-teman bisa membutuhkan class for name ini nih. Tree and catch-nya membuat tree and catch dan memasukkan driver nama database-nya seperti ini, MySQL CJBC driver. Nah, teman-teman kalau nggak tahu itu bisa ngeliat ada di server. Nah, di sini teman-teman klik kiri, pilih property. Nah, di sini ada nama drivernya nih, teman-teman tinggal salin aja menyesuaikan. Nah, itu untuk buat di kode kelasnya. Kode programnya ada buat kode program. Ini menggunakan tree and catch-nya itu di sini driver manager get connection, yaitu menggunakan import get connection. Nah, di sini nama driver database-nya di sini. Nah, di sini itu untuk mengonekkan
database dengan program yang kita buat. Nah, teman-teman juga ini program-program ini berjalan itu menggunakan kode yang ada di modul Pak Joko bisa menyesuaikan. Nah, itu menggunakan string if else. Di sini membutuhkan train catch dan membutuhkan menggunakan nama variabel yang ada di sini. Nah, teman-teman harus menyesuaikan juga nama variabelnya, seperti name itu harus disesuaikan karena untuk memanggil sebuah variabelnya. Klik kiri ini nama variabelnya di sini ya. Nah, label 2 nih. Teman-teman harus menyesuaikan di sini, misalnya name. Jadi teman-teman ubah menjadi label underscore name. Nah, karena ini akan nanti berpengaruh dalam program, jadi untuk memanggil ke ini, di sini saya udah ubahkan di sini text file di sini namanya text file. Di sini saya ubah variabelnya menjadi name underscore. Sama seperti yang lainnya, semuanya sama, variabelnya harus disesuaikan dengan nama fiturnya ya, kayak gender harus menyesuaikan nama variabelnya juga dengan nama gender. Nah, di sini teman-teman membutuhkan properti apa saja, itu membutuhkan swing container, swing control, swing menu, dan swing window. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan 3 panel ya. Ini panel 1, panel 2, panel 3, dan menggunakannya itu glabel, menggunakan boot button, menggunakan radio button, combo box, text file, menggunakan tabel, dan menggunakan panel, scroll pen. Nah, itu jika teman-teman ingin melihat apa saja yang digunain di dalam program ini, bisa teman-teman pilih di sini window. Kalau nggak ada di sini, teman-teman biasanya sudah ada di sini ya. Kan saya belum ada, jadi saya dipilih di sini navigator. Nah, di program ini menggunakan from biodata, nama kelasnya outer nih. JFrame itu wadah dari semua program ini, kayak panelnya panel 1, panel 2, panel 3. Nah, di sini tuh lengkap. Nah, di sini panel 1 itu ada satu saja JLabel. Itu JLabel itu yang di sini nih. JLabel itu biodata mahasiswa ini ya. Ini saya klik. Nah, itu biodata mahasiswa. Di panel 2 ini ada JLabel name, JLabel 3 itu JLabel nama, JLabel prodi, gender. Nah, di sini ada text filenya, text file nama, name. Nah, di sini membutuhkan combo box itu buat prodi dan pilihan. Ini ya nih. Membuat pilihan fitur program studinya. Nih, teman-teman jika ingin menambahkan pilihan program studinya bisa klik kiri kanan lalu pilih properti, lalu di sini ada model ya, model. Nah, teman-teman bisa menambahkannya di sini. Klik 3. Sistem informasi, akuntansi, manajemen, dan teknik mesin. Terus itu yang telah saya tambahkan di dalam combo boxnya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah warna background ini, panel-panel ini bisa teman ubah. Nih, seperti ini saya ubah menjadi warna. Pilih properti, pilih warnanya, saya ubah menjadi warna
biru ini ya. Nah, saya klik OK. Nah, itu akan berubah menjadi biru. Nah, closing saja nih contohnya. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan biodata mahasiswa ini menjadi ditambahin icon. Nah, teman-teman bisa menambahkan ikonnya. Nah, sebelum menambahkan icon, teman-teman harus membuat dulu file di dalam program project Java ini ya. Teman-teman bisa nambahkan di sini super page, new, lalu folder. Nah, tambahkan icon image. Nah, seperti ini ya, com image. Nah, lalu finish. Nah, jika teman-teman sudah, teman-teman bisa mengekstraknya. Nah, caranya itu pilih property. Nah, teman-teman pilih di sini. Ntar sini saya bukan pilih. Nah, diklik sininya biodata, kita pilih property, lalu di sini ada icon. Nah, teman-teman bisa tambahin sini icon. Nah, teman-teman pilih tadi file yang teman-teman buat di com image. Nah, teman-teman pilih yang pengen teman-teman ikonnya ekstrak di sini. Jika teman-teman belum ada, teman-teman bisa download di Google dan ekstraknya di sini. Di sini saya sudah simpan di dokumen. Di sini saya ingin menambahkan biodata ini ya. Saya open. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Lalu saya pilih OK. Nah, saya closein aja, dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Itu sama seperti program yang profil saya Java ini seperti itu nih. Icon-icon itu ditambahkan seperti itu nih menggunakan glabel, menggunakan glabel. Nah, ini menggunakan label. Kalau yang ini itu menggunakan button. Button juga bisa ditambahkan icon. Ini kurang lebih yang di program itu. Program biodata membutuhkan propertinya window application. Nah, kurang lebih ini yang diperlukan untuk membuat programnya, membuat desainnya. Nah, teman-teman kayak booking hotel juga sama, nggak jauh beda. Di sini menggunakan text file, glabel, menggunakan button, menggunakan button. Ini menggunakan sama menggunakan glabel. Dan di sini menggunakan text file. Di sini menggunakan text file. Nah, ini menggunakan scroll pen, menggunakan panel buat biar ada variasi di backgroundnya itu menggunakan panel. Sama juga kecetak nama, login aplikasi, nama di menu. Nah, jika teman-teman sudah membuat desainnya, teman-teman bisa membuat kodenya untuk menjalankan programnya. Teman-teman juga bisa menyesuaikan ada di modul modul Pak Joko. Nah, di sini saya menggunakan kode buat menjalankannya itu menggunakan mengoneksikan aplikasi dengan database, mengambil data dari input pengguna. Ini mengambil data itu yang ada di sini ya. Jadi teman-teman pengguna saat mengisi ini name, nama, gender itu memerlukan string name. Ini nama variabelnya nama, get text di sini pria itu akan muncul, jadi akan untuk manggil pilihan gendernya.
Di sini ada validasi NIM, tidak boleh kosong. Itu kayak seperti tadi, jika teman-teman menginput datanya tidak mengisi NIM, dia akan muncul di option pen message dialog seperti NIM wajib diisi. Nah, atau input error kayak gitu. Nah, itu sama juga kayak di sini, kayak nama NIM harus berupa angka. Jadi kalau nggak angka itu akan kosong. Karena error, jadi kayak nama wajib. Nah, nama harus wajib diisi, nanti akan muncul seperti tadi di option pen warning, itu seperti ada peringatan. Nah, di sini ada simpan data ke dalam database. Nah, ini menggunakan ini programnya, kodenya. Make try and catch smart nih, make import nih start Nah, teman-teman menggunakan import ini ya, Java Java import Java SQL Driver Manager dan connection tuh itu untuk mengonekkan database dengan program. Nah, di sini ada button hapus, ini kode programnya nih. Jadi teman-teman saat mengklik tombol button hapus nih, teman-teman itu akan munculnya yang muncul di dalam teks area itu memerlukan kode seperti ini, string name, variable get text nih, di option pen. Kurang lebih seperti itu. Nah, semua kodenya ada di modul, bisa teman-teman pakai juga, bisa teman-teman gunakan, ada di modul Pak Joko. Nah, di sini saya sudah membuat program biodata, booking hotel, cetak nama, login aplikasi, nama main menu, sama profil saya. Udah, itu saja yang saya buat di program Java 2 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya demokan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan saya, mohon dimaklum karena saya masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.